Pernah nggak sih Anda kepikiran soal perusahaan yang kayaknya geraknya tuh ngikutin satu orang aja? Sosok pemimpin gitu ya, karismatik, yang visinya kuat banget sampai bisa dorong seluruh organisasi. Mungkin kayak Sam Steinberg dulu dengan gebrakan swalayannya, atau ya pemimpin lain lah yang kita kenal punya langkah berani, bold stroke gitu, yang bisa mengubah arah bisnis. Selamat datang di kajian mendalam kita. Seperti biasa, kita di sini bongkar-bongkar berbagai sumber pilihan. Anda bisa artikel, riset, atau catatan Anda sendiri buat cari intisari pengetahuan yang paling oke. Nah, hari ini kita mau nyelam ke bab 5 dari buku Strategi Safari. Bab ini ngenalin kita ke satu cara pandang pembentukan strategi yang unik, sekolah kewirausahaan atau entrepreneurial school. Perlu diingat ya, ini cuma satu dari 10 sekolah strategi di buku itu. Dan fokus kita sekarang, gimana strategi bisa lahir sebagai proses visioner yang pusatnya ya di pemimpin itu. Kenapa ini penting buat Anda? Mungkin Anda lagi mimpin tim, proyek, atau ya sekedar penasaran aja gimana intuisi, visi pribadi, dorongan kuat bisa ngebentuk arah organisasi. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi kalau gitu, apa sih inti dari sekolah kewirausahaan ini? Kalau disederhanain gitu, gagasannya apa ya? Strategi itu adanya di kepala pemimpin, bukan dokumentable gitu. Betul sekali. Jadi intinya strategi itu ya hidup di benak si pemimpin. Bentuknya lebih ke perspektif, ke visi dia yang unik. Ini beda banget kan sama sekolah-sekolah lain yang mungkin lebih kita kenal, yang lebih analitis, kayak sekolah desain, perencanaan, atau posisi. Mereka kan biasanya lebih ngandelin analisis data, kerangka kerja formal, proses yang rasional gitu. Oh, oke. Jadi ini lebih personal ya sifatnya. Kuat di intuisi pemimpin, termasuk juga judgement atau penilaian dia, kebijaksanaannya, pengalaman, wawasan mendalam dia di bidang itu. Hampir kayak luapan mental gitu, bukan hasil hitung-hitungan semata. Ekonomi Schumpeter juga kan nyinggung ini, gimana pengusaha sejati itu nyiptain nilai baru lewat kombinasi sumber daya yang unik, ya didorong visi dan kreativitas. Dan seringkali, pinjem istilahnya Cole, ini butuh gebrakan berani atau bold stroke, langkah yang transformatif yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain. Wah, menarik. Jadi lebih kayak seni ya daripada sains mungkin. Buku Strategi Safari kan menguraikan beberapa ciri khasnya nih. Bisa dijelasin lagi nggak ciri-cirinya apa aja? Tentu, pertama, yang paling jelas prosesnya itu sangat terpusat di satu orang, si pemimpin. Dialah arsitek utamanya. Kedua, visi si pemimpin ini jadi pemandu arah jangka panjang yang jelas. Istilahnya deliberate. Tapi, nah ini yang menarik. Detail strategi buat mencapainya itu bisa lentur banget, bisa muncul sambil jalan. Itu yang disebut emergent. Jadi arahnya udah pasti, tapi cara kesananya bisa menyesuaikan gitu ya? Tepat. Ketiga, pemimpin nggak cuma mimpi. Dia juga ngontrol implementasinya secara ketat. Harus mastiin visinya jalan. Keempat, struktur organisasinya biasanya ramping, fleksibel, responsif banget sama arahan pemimpin. Makanya cocok buat startup, bisnis keluarga, atau pas kondisi turnaround yang butuh gerak cepat. Dan yang kelima, pendekatan ini justru sering muncul dan malah subur di situasi yang nggak pasti. Tujuannya emang buat bikin lompatan besar, bukan cuma perbaikan kecil-kecilan. Terpusat di pemimpin, fleksibel tapi arahnya jelas. Kedengarannya kayak ada paradoksnya gitu ya. Tapi ini beneran ada nggak sih di dunia nyata contohnya? Oh banyak, kita bisa lihat sosok kayak Richard Branson dari Virgin misalnya. Dia kan kayaknya ngegambarin banyak tipe pengusaha yang disebut cool itu ya. Penemu, inovator, promotor, sekaligus pembangun perusahaan. Atau contoh lain yang lebih membumi mungkin ya. Dari sumber kita itu ada Peter Zaharkiv, dia punya bisnis komputer. Dia mulai bisnisnya itu tanpa rencana bisnis formal sama sekali, benar-benar nol. Serius? Tanpa rencana bisnis? Terus gimana tumbuhnya? Ya itu tumbuhnya organik aja, dari mulut ke mulut, referensi pelanggan. Dia sendiri ngaku kok, dia bilang, kami sangat reaktif, bisnis datang ke kami bereaksi. Saya nggak pernah punya rencana bisnis. Ini kan contoh nyata banget soal keengganan pada perencanaan formal yang kaku. Jiwa entrepreneurial itu seringnya gitu, lebih percaya intuisi sama kemampuan buat ngerespons peluang yang datang tiba-tiba. Oke, paham. Nah, dari tadi kita ngomongin visi terus nih. Tapi sebenarnya, apa sih visi itu kalau dalam konteks kepemimpinan ini? Apa sekedar tujuan jangka panjang gitu?
lebih dalam dari sekedar target atau tujuan sih. Benis dan Namus itu ngegambarinnya sebagai citra mental. Citra mental soal masa depan organisasi yang mungkin tercapai dan diinginkan. Jadi bukan ramalan ya, tapi sebuah gambaran yang saking menariknya itu bisa bikin orang termotivasi buat ngejar itu. Visi itu kayak jembatan emosional dari kondisi sekarang ke masa depan yang dicita-citakan. Nah, ini kuncinya nih. Visi itu kerjanya di level emosional dan spiritual organisasi. Dia nyentuh nilai-nilai, komitmen, aspirasi orang-orang di dalamnya. Beda sama manajer biasa yang fokusnya mungkin lebih ke sumber daya fisik, kayak aset atau anggaran. Level emosional dan spiritual ya, menarik. Betul. Dan ada metafora yang menurut saya kuat banget dari Wesley dan Mintzberg buat bantu kita paham. Mereka bilang, visi sebagai drama. Ini ngubah cara kita lihat visi, bukan cuma ide yang disuntikkan pemimpin ke bawahannya, tapi lebih kayak interaksi yang hidup, mirip pertunjukan teater gitu. Nah, ngambil inspirasi dari sutradara teater Peter Brook, ada 3 elemen penting dalam drama visi ini. Repetisi, representasi, sama asistensi. Visi sebagai drama. Wah, kedengerannya keren nih. Gimana tuh cara kerja 3 elemen itu? Repetisi, representasi, asistensi. Oke, pertama repetisi. Atau kalau di teater itu kayak latihan rehearsal. Maksudnya apa? Ini negasin kalau visi hebat itu jarang banget muncul tiba-tiba dari langit. Visi itu lahir dari pengetahuan yang dalam banget dan pengalaman berulang-ulang di satu bidang. Kayak Lee Iacocca deh, dia kan udah makan asam garam puluhan tahun di industri mobil sebelum bisa nyelamatin Chrysler. Nah, pengalaman bertahun-tahun itu yang ngasah intuisinya. Jadi ini bukan soal untung-untungan, tapi akumulasi pemahaman mendalam lewat pengulangan dan belajar terus-menerus. Oke, jadi fondasinya pengalaman ya. Terus yang kedua? Representasi. Yang kedua, representasi atau pertunjukannya performance. Visi kan perlu dikomunikasikan ya, tapi nggak cukup pakai bahasa laporan yang kaku. Pemimpin visioner itu seringnya pakai bahasa simbolik, metafora, cerita. Tujuannya biar orang lain bisa ikut melihat apa yang dia lihat, bisa ikut ngerasain kemungkinan masa depan itu. Tapi kata-kata aja juga nggak cukup. Visi itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata pemimpin yang konsisten. Bener-bener dilakuin. Ingat nggak kutipan penari Isadora Duncan? Dia bilang kalau aku bisa mengatakannya, aku nggak perlu menarinya. Visi itu ya harus ditarikan, dihidupi, nggak cuma diomongin. Harus ditarikan, dalam juga ya. Oke, terus yang ketiga, asistensi. Nah, yang ketiga ini, asistensi atau kehadiran attendance. Ini elemen penting banget yang sering kelupaan. Analogi teater lagi nih, kayak penonton yang ngasih energi ke aktor di panggung, pengikutlah yang sebenarnya memberdayakan pemimpin dan visinya itu. Visi cuma bakal berarti kalau dapat resonansi, dapat dukungan dari orang-orang di organisasi. Dan ini cuma bisa terjadi kalau ada ketulusan yang otentik di balik kata dan tindakan pemimpin. Kalau orang ngerasa ini cuma sandiwara, ya udah, visi itu bakal kehilangan kekuatannya. Harus ada keyakinan bersama yang tulus. Gitu. Wah, konsep visi sebagai drama ini benar-benar nambah dimensi baru ya. Terutama elemen repetisi tadi, bahwa visi lahir dari pengalaman mendalam. Ini kayaknya nyambung banget ya sama contoh nyata Sam Steinberg dari jaringan supermarket Steinbergs yang disebut di sumber kita. Gimana ceritanya dia bisa ngambarin pendekatan kewirausahaan ini? Sam Steinberger itu contoh klasik banget. Dia pegang kendali penuh dan kenal banget bisnisnya luar dalam. Sumber kita kan nyorot 2 gebrakan besarnya dia ya. Ngenalin konsep swalayan atau self-service tahun 1933, terus mindahin toko ke pusat perbelanjaan tahun 1953. Dua-duanya itu langkah radikal banget pada zamannya. Tapi, yang paling menarik dari Steinberg itu bukan cuma soal beraninya aja. Tapi, apa yang bisa kita sebut keberanian terkendali atau controlled boldness. Keberanian terkendali? Maksudnya gimana tuh? Gini, sebelum dia nerapin swalayan di semua tokonya, dia nggak langsung bakar kapal. Dia uji coba dulu. Dia tes di satu toko yang kebetulan lagi merugi. Jadi ini kayak eksperimen yang udah dihitung risikonya. Pas terbukti berhasil, toko itu jadi untung lagi. Nah, baru dia pede buat nerapin lebih luas. Ini nunjukin bahwa bahkan dalam langkah visioner yang kelihatannya berani banget pun, tetap ada elemen belajar sama pengujian, bukan lompatan buta gitu aja.
Oh, jadi diuji dulu ya, nggak asal maju. Iya, dan fondasi dari semua itu, kayak yang dia bilang sendiri dan dikutip di sumber kita, Hmm. itu adalah pengetahuannya yang luar biasa intim soal bisnis grosir. Dia bilang, nggak ada yang tahu bisnis grosir kayak kami. Saya tahu barang dagangan, biaya, penjualan, pelanggan, semuanya. Dan saya terus ngajarin orang-orang saya. Nah, pernyataan dia ini kan cerminan sempurna dari elemen repetisi dalam visi sebagai drama tadi. Pengetahuan mendalam itu yang jadi bahan bakar visinya, bukan cuma ilham sesaat. Oke, jadi dari contoh Steinberg sama karakteristik yang udah dibahas, kelihatan banget ya kekuatannya pendekatan ini. Arahnya fokus, lincah geraknya, bisa bikin lompatan besar, dan bisa memotivasi banget. Cocok banget buat startup atau situasi yang butuh perubahan cepat. Tapi tadi kan kita sempat nyinggung soal resiko sentralisasi itu ya. Seberapa besar sih sebenarnya kelemahan pendekatan ini? Kesehatan, motivasi, bahkan nyawa si pemimpin itu jadi titik kritis banget. Sumber kita malah bilang terang-terangan, satu serangan jantung bisa melenyapkan ahli strategi kunci. Ini kan nunjukin kerentanan yang fundamental. Waduh, serem juga ya kalau gitu. Iya, terus kedua, proses pembentukan strateginya ini sering jadi kayak kotak hitam atau black box. Logika di baliknya, intuisinya, pertimbangannya, itu semua tersembunyi di dalam kepala pemimpin. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena kalau misalnya nih strateginya gagal atau perlu disesuaikan, jadi susah banget buat orang lain buat paham kenapa, buat diagnosa masalahnya, apalagi buat memperbaikinya. Solusi kayak, yaudah cari aja pemimpin visioner baru, kedengarannya gampang, tapi prakteknya kan susah banget. Visi itu nggak bisa dipesan kayak barang online. Kotak hitam. Iya, kebayang sih susahnya. Ada lagi nggak resikonya? Ada. Ketiga, gaya kepemimpinan yang terlalu terpusat itu kadang bisa jadi kurang memberdayakan atau malah bikin demotivasi buat anggota tim lain yang rasa cuma jadi pelaksana aja. Ironisnya lagi, pemimpin visioner yang sama di kemudian hari bisa jadi resisten sama ide-ide baru, terjebak sama kesuksesan masa lalunya sendiri. Fenomena ini kadang disebut refreezing. Jadi pola pikirnya kayak membeku gitu. Visi yang dulu membebaskan, malah jadi belenggu. Wah, bisa jadi bumerang juga ya ternyata. Bisa banget. Terus ada juga kritik dari pemikir kayak Stacy. Dia ngerasa nasihat soal pokoknya harus punya visi itu seringkali terlalu abstrak, kurang praktis gitu. Fokus yang terlalu berlebihan ke satu visi yang kaku itu malah bisa menghambat kemampuan organisasi buat belajar secara kompleks. Juga buat menavigasi dinamika politik internal, padahal itu penting buat adaptasi jangka panjang di dunia yang nggak pasti ini. Jadi terlalu fokus ke satu visi malah bisa bikin nggak adaptif ya. Bisa jadi. Dan mungkin kritik yang paling mendasar itu datang dari Collins dan Porras di buku legendaris mereka, Built to Last. Mereka bedain antara pemimpin yang cuma memberitahu waktu, atau time telling maksudnya ya, yang ngendalin kehebatan satu individu visionary itu aja, sama pemimpin yang fokusnya membangun jam atau clock building. Maksudnya membangun jam tuh gimana? Ya membangun organisasi yang punya kapabilitas visioner secara inheren di dalam sistemnya. Organisasi yang hebat, kata mereka, itu kayak jam yang bagus, yang bakal terus berdetak meskipun pembuatnya udah nggak ada. Fokusnya jadi ke membangun sistem dan budaya inovasi, bukan cuma ngandelin satu pahlawan tunggal. Oke. Jadi, sekolah kewirausahaan ini ngasih kita gambaran kalau strategi itu bisa banget lahir dari visi personal yang kuat, intuitif, didorong kemauan keras seorang pemimpin ya. Kekuatan yang bisa ngubah permainan, terutama pas mulai atau lagi krisis. Tapi di sisi lain juga rapuh, karena ya itu tadi, tergantung banget sama satu sosok. Beda banget sama pendekatan lain yang lebih analitis atau yang basisnya belajar bareng-bareng. Tepat sekali. Dan penting buat Anda ingat ya, ini cuma satu dari sekian banyak habitat di strategi safari kita ini. Nggak ada satu pendekatan yang paling benar atau cocok buat semua musim, buat semua jenis hewan bisnis. Paham soal sekolah kewirausahaan ini, bantu kita ngenalin kapan pendekatan ini mungkin paling efektif. Ya pas mulai usaha baru, ngerintis pasar, atau mungkin pas lagi butuh turnaround. Tapi kesadaran soal risikonya ketergantungan tadi, kotak hitam, potensi refreezing itu juga sama pentingnya. Nggak bisa diabaikan. Sip. Jadi buat Anda yang mungkin lagi ngamatin perusahaan yang kayaknya disetir banget sama figur pemimpinnya, atau mungkin Anda sendiri lagi ada di posisi yang nuntut visi kuat, coba pertimbangkan keseimbangan ini ya. Kekuatan transformatif dari visi personal itu emang nyata, tapi potensi kerapuhannya juga nyata kalau nggak diimbangi.
Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang, balik lagi ke ide membangun jamnya Collins dan Porras tadi. Gimana caranya ya sebuah organisasi bisa bertransisi dari yang tadinya tergantung sama satu pemberitahu waktu, jadi jam yang visioner dengan sendirinya. Bisa nggak sih energi sama intuisi dari visi personal itu dilembagakan, dimasukin ke dalam budaya dan proses organisasi tapi tanpa kehilangan percikan api sama kelincahannya? Ini tantangan besar loh buat keberlanjutan jangka panjang, sebuah pertanyaan yang kayaknya layak banget buat dirunungkan lebih dalam.